Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tryout mengenai pengetahuan dan penalaran umum. Simak baik-baik ya. Pertama, saya akan menjelaskan pembahasan nomor 1. Nomor 1 terdapat pertanyaan, makna kata linear ekonomi ialah, jawabannya adalah D. Tidak bisa mengoptimalkan penggunaan barang. Kata linear ekonomi ini terdapat pada nomor 5 yang berbunyi, perilaku linear ekonomi seperti ini, di mana plastik dari produk kemasan berakhir sebagai sampah di lingkungan, merupakan sesuatu yang harus segera diubah. Nah, makna linear ekonomi ini merupakan produk yang ditakdirkan dibuang sehingga produsen terus-menerus mengambil sumber daya alam untuk menghasilkan produk baru, dengan asumsi bahwa sumber daya alam tersebut tidak terbatas. Jadi, kalimat linear ekonomi ini berarti perilaku yang tidak bisa mengoptimalkan penggunaan barang. Selanjutnya adalah nomor 2. Terdapat pertanyaan, kesalahan ejaan pemakaian huruf terdapat pada, jawabannya adalah C, pada kalimat 5. Karena pada kalimat 5 ini terdapat kata dirubah. Seharusnya kata dirubah ini diganti menjadi kata diubah, karena rubah merupakan bentuk tidak baku dari kata ubah. Jadi yang benar adalah diubah, bukan dirubah. Pada pertanyaan nomor 3, yaitu tujuan penulis pada bacaan di atas ialah, jawabannya adalah D. Menjelaskan perilaku konsumtif masyarakat terhadap penggunaan plastik. Karena pada teks tersebut, penulis memberikan informasi mengenai penggunaan plastik oleh masyarakat, baik itu dengan mudah dibuang atau dengan sekali pakai. Selanjutnya adalah nomor 4. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas ialah, jawabannya adalah B, yaitu total konsumsi plastik sebanyak 1,80 metrik ton per tahun. Karena pernyataan yang sesuai dengan teks terdapat pada kalimat nomor 6, yaitu total konsumsi plastik saat ini diprediksi sebanyak 5,66 juta metrik ton per tahun. Nomor 5, pertanyaannya yaitu, simpulan bacaan di atas adalah, jawabannya adalah A. Bijaklah dalam menggunakan plastik untuk kebutuhan sehari-hari, karena pada teks tersebut memberikan informasi bahwa sampah plastik yang semakin menumpuk dapat mengancam kelestarian lingkungan. Maka sebagai masyarakat, harus bijak dalam menggunakan plastik secara optimal agar tidak terjadi penumpukan terus-menerus. Nomor 6, pertanyaannya yaitu, persamaan kata yang dicetak miring adalah, jawabannya adalah C, melekat. Karena kata yang dicetak miring terdapat pada kalimat nomor 7, yaitu kata mengakar, yang sama artinya dengan kata melekat. Pertanyaan nomor 7, yaitu, kesalahan ejaan pemakaian huruf terdapat pada, jawabannya adalah C, yaitu pada kalimat 1. Karena pada kalimat 1 terdapat istilah asing, yaitu euphorbia, yang seharusnya kata tersebut dibuat dengan huruf miring karena termasuk ke dalam istilah asing. Pertanyaan nomor 8 yaitu, kelemahan bacaan di atas adalah, jawabannya adalah E. Teks tersebut tidak menjelaskan cara pengolahan daun patikan kebo untuk pengobatan, karena pada teks tersebut hanya membahas mengenai apa itu daun patikan kebo dan kandungannya, tapi tidak menjelaskan mengenai cara pengolahan daun patikan kebo tersebut. Selanjutnya adalah nomor 9, pertanyaannya yaitu, ide pokok paragraf 2 ialah, jawabannya adalah B, kandungan daun patikan kebo, karena pada paragraf 2 ini menjelaskan mengenai kandungan-kandungan yang terdapat pada daun patikan kebo, yaitu terdapat pada kalimat 7 dan kalimat 8. Selanjutnya adalah nomor 10, pertanyaannya yaitu, kalimat manakah yang terdapat kata tidak baku? Jawabannya adalah D, yaitu kalimat 4. Karena pada kalimat 4 terdapat kata pernafasan yang seharusnya ditulis dengan pernapasan. Karena dalam KBBI, nafas merupakan bentuk tidak baku dari napas. Selanjutnya adalah nomor 11, pertanyaannya adalah, penulisan yang tepat pada bagian bergaris bawah ialah, jawabannya adalah B. Kalimat bergaris bawah tersebut terdapat pada kalimat nomor 5, yaitu mengenai penulisan gelar yang tepat. Penulisan gelar yang tepat untuk bagian yang digarisbawahi yaitu diawali dengan gelar dokter, yaitu DR dengan D-nya dibuat dengan huruf kecil.
yang menyatakan profesi sebagai dokter. Setelah gelar dokter ditulis nama, kemudian setelah nama diberikan tanda koma, dan setelah tanda koma dituliskan gelar yang lain, dan di antara gelar tersebut memakai tanda titik dan koma, serta di akhir gelar diberikan tanda baca titik. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya adalah nomor 12. Pertanyaannya yaitu, makna lain dari kata kolaps ialah, jawabannya adalah B, yaitu pingsan. Makna kata kolaps yang terdapat pada teks tersebut ialah pingsan akibat adanya serangan jantung mendadak. Selanjutnya adalah nomor 13. Pertanyaannya yaitu, simpulan yang tepat untuk bacaan di atas ialah, jawabannya adalah D, yaitu pemanasan dan ukur kemampuan jika ingin bersepeda sangat diperlukan. Karena berdasarkan keseluruhan isi teks tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas seseorang yang mengalami kolaps itu biasanya jika tidak ada pemanasan terlebih dahulu, atau bisa saja ia baru masuk sebagai anggota klub sepeda, sehingga pegoes tidak mengukur kemampuan tubuhnya dan melakukan kegiatan bersepeda dengan intensitas yang tinggi. Maka dari itu, adanya pemanasan dan mengukur kemampuan sangat diperlukan sebelum adanya kegiatan bersepeda. Selanjutnya adalah nomor 14. Pertanyaannya yaitu, ide pokok paragraf 1 ialah, jawabannya adalah B, yaitu bukti bahwa Indonesia sebagai negara maju. Ide pokok pada paragraf 1 ini dinyatakan secara tersirat, yaitu mengenai pembuktian bahwa negara Indonesia dapat disebut sebagai negara maju berdasarkan negara-negara yang maju di tahun tersebut. Selanjutnya adalah nomor 15. Pertanyaannya yaitu, bagian mana yang menunjukkan keberpihakan penulis pada Indonesia? Jawabannya adalah D, yaitu pada paragraf kedua. Pada paragraf 2 tersebut, penulis memberi penjelasan yang memuat perspektif penulis terhadap bangsa Indonesia, atau secara tidak langsung penulis juga menunjukkan keberpihakannya terhadap negara Indonesia. Selanjutnya adalah nomor 16. Pertanyaannya yaitu, kesalahan ejaan penulisan kata terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah E, yaitu pada kalimat 1. Pada kalimat 1 terdapat kata seringkali yang ditulis secara tersambung. Seharusnya berdasarkan KBBI, kata seringkali ditulis secara terpisah. Selanjutnya adalah nomor 17. Pertanyaannya yaitu, sinonim kata perspektif ialah, jawabannya adalah D, yaitu aspek. Karena kata yang tepat menjadi sinonim kata perspektif dalam bacaan di atas ialah kata aspek. Nomor 18, pertanyaannya adalah, kata itu pada kalimat 4 merujuk pada, jawabannya adalah E, yaitu pada tahun 1956. Karena dapat dilihat pada kalimat nomor 4, kata itu merujuk pada tahun 1956 yang juga disebutkan pada kalimat sebelumnya dan diperjelas dengan frasa sebelumnya yaitu pada tahun. Selanjutnya adalah nomor 19. Pertanyaannya adalah, tanda baca pada akhir kalimat 11 memiliki arti. Jawabannya adalah D, yaitu arti kesungguhan. Tanda baca yang dimaksud yaitu tanda seru, dan tanda seru tersebut menyiratkan kesungguhan atau kepercayaan penulis pada negara Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara maju. Yang terakhir adalah nomor 20. Pertanyaannya yaitu, pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah, jawabannya adalah C, yaitu bahan kimia dalam deodoran akan membuat iritasi pada kulit yang sensitif. Pernyataan tersebut terdapat pada kalimat nomor 7 pada bacaan di atas. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.